Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi. Anggota dari kelompok kami yaitu Riza Nurfitriani, Oktaviana Rohmah Azizah, Amanda Nurunisa Arif, dan Hania Nuril Aida Rohmah. Saya Oktaviana Rohmah Azizah, NIM 19 akan menyampaikan poin pertama dari pembahasan kita kali ini. Diferensial membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, analisis dalam bisnis dan ekonomi sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan minimum. A. Biaya marginal dan penerimaan marginal. Yang pertama, biaya marginal atau marginal cost atau bisa disingkat dengan MC, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Secara matematik, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya adalah MC sama dengan C turunan sama dengan DC sama dengan DQ. Kasus yang pertama, biaya total C sama dengan FQ sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Biaya marginal atau MC sama dengan C turunan sama dengan DC per DQ sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Pada umumnya, fungsi biaya total yang nonlinear berbentuk fungsi kubik, sehingga fungsi biaya marginalnya berbentuk fungsi kuadrat. Dalam hal demikian, seperti ditunjukkan oleh kasus 1 ini, kurva biaya marginal atau MC selalu mencapai minimumnya tepat pada saat kurva biaya total C berada pada posisi titik beloknya. Diketahui bahwa biaya total atau cost sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4, dan biaya marginal atau marginal costnya sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Kemudian kita hitung terlebih dahulu MC turunan atau C turunan keduanya. Diperoleh hasil 6Q min 6. Kemudian MC minimum jika MC turunan sama dengan 0. MC turunan atau C turunan kedua sama dengan 6Q min 6 sama dengan 0. Kemudian diperoleh nilai Q sama dengan 1. Kemudian nilai Q ini disubstitusikan pada MC dan C. MC sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 plus 4 sama dengan 1. Jadi diperoleh biaya marginal atau marginal costnya adalah 1. Kemudian biaya total atau C sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 plus 4 sama dengan 6, sehingga diperoleh biaya total atau costnya adalah 6. Kedua yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Secara matematik, fungsi penerimaan marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi penerimaan total. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan R aksen atau R turunan sama dengan DR per DQ. Karena fungsi penerimaan total yang nonlinear pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik, fungsi penerimaan marginalnya akan berbentuk fungsi linear.
Kurva penerimaan marginal atau MR selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva penerimaan total R berada pada posisi puncaknya. Kasus yang kedua yaitu andaikan fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16-2Q. Kemudian kita menghitung terlebih dahulu penerimaan totalnya. R sama dengan P kali Q sama dengan FQ sama dengan 16Q min 2Q kuadrat. Kemudian penerimaan marginal MR sama dengan R aksen atau R turunan sama dengan 16 min 4Q. Pada MR sama dengan 0 diperoleh nilai Q yaitu 4. Kemudian nilai Q tadi disubstitusikan pada fungsi P. P sama dengan 16 min 2 kali 4 sehingga diperoleh nilai P adalah 8. Kemudian nilai Q dan nilai P tadi disubstitusikan pada R. R sama dengan 16 kali 4 min 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 32 sehingga diperoleh penerimaan totalnya adalah 32. B. Utilitas marginal dan produk marginal. Utilitas marginal ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenaan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Secara matematik, fungsi utilitas marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi utilitas total. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Karena fungsi utilitas total yang non-linier pada umumnya berbentuk fungsi kuadrat, fungsi utilitas marginalnya akan berbentuk fungsi linear. Kurva utilitas marginal selalu mencapai 0 tepat pada saat kurva utilitas total berada pada posisi puncaknya. Sebagai contoh yaitu U sama dengan FQ sama dengan 90Q min 5Q pangkat 2, MU sama dengan U aksen sama dengan 90 min 10Q. U maksimum pada MU yaitu 0. Jadi, jika MU sama dengan 0, I sama dengan 9. Dengan U maksimum yaitu 90 dikali 9 min 5 dikali 9 pangkat 2 sama dengan 810 min 405 sama dengan 405. 2. Produk marginal. Produk marginal ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produk C yang digunakan. Secara matematik, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya yaitu MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Karena fungsi produk total yang non-linier pada umumnya berbentuk fungsi kubik, fungsi produk marginalnya akan berbentuk fungsi kuadrat atau parabolik. Kurva produk marginal selalu mencapai nilai ekstrimnya, dalam hal ini nilai maksimum, tepat pada saat kurva produk total berada pada posisi titik beloknya. Kedudukan ini mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang, atau the law of the diminishing return. Produk total mencapai puncaknya ketika produk marginalnya 0. Sesudah kedudukan ini, produk total menurun bersamaan dengan produk marginal menjadi negatif. Area di mana produk marginal negatif menunjukkan bahwa pertambahan penggunaan masukan yang bersangkutan justru akan mengurangi jumlah produk total.
mengisyaratkan terjadinya disefisiensi dalam kegiatan produksi. Dalam area ini, jika produksi total hendak ditingkatkan, jumlah masukan yang digunakan harus dikurangi. Sebagai contoh yaitu P sama dengan Fx sama dengan 9x pangkat 2 min x pangkat 3. Sehingga produk marginalnya yaitu P aksen sama dengan 18x min 3x pangkat 2. P maksimum pada P aksen sama dengan 0, yakni pada x sama dengan 6, dengan P maksimum yaitu 108. P berada di titik belok dan MP maksimum pada MP aksen sama dengan 0, sehingga X sama dengan 3. C. Hubungan biaya marginal dan biaya rata-rata. Dalam ekonomi mikro, terdapat hubungan teoritis antara biaya marginal dan biaya rata-rata, yakni bahwa pada saat biaya rata-rata mencapai nilai minimumnya, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan kurva biaya marginal dengan kurva biaya rata-rata pada posisi minimum kurva biaya rata-rata. Secara matematik, hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Andaikan biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, maka biaya marginal MC sama dengan C sama dengan DC dibagi DH. Biaya rata-rata AC sama dengan C dibagi H. Syarat yang diperlukan agar AC minimum ialah bahwa derivatif pertamanya sama dengan 0. Menurut kaidah diferensiasi, jika Y sama dengan U dibagi V, maka Y aksen sama dengan V U aksen dikurangi U C aksen dibagi V pangkat 2. AC sama dengan C dibagi H, AC aksen sama dengan H C aksen dikurangi C H dibagi H pangkat 2 sama dengan H C aksen dikurangi C dibagi H pangkat 2. C H aksen sama dengan C, sebab jika H sama dengan H, maka P aksen sama dengan DH dibagi DH sama dengan 1. Syarat agar AC minimum, AC aksen sama dengan 0, HC aksen dikurangi C dibagi H2 sama dengan 0. HC dikurangi C sama dengan 0 dikurangi HC sama dengan C. C sama dengan C dibagi H. Mengingat C sama dengan MC dan C dibagi H sama dengan AC, maka terbuktilah bahwa pada posisi AC minimum MC sama dengan AC. DC dibagi DH sama dengan C dibagi H. Contoh kasus, andaikan C sama dengan H pangkat 3 dikurangi 6H pangkat 2 ditambah 15H. Buktikan bahwa biaya rata-rata minimum sama dengan biaya marginal. Biaya marginal MC sama dengan C sama dengan DC dibagi DH sama dengan 3H pangkat 2 dikurangi 12H ditambah 15. Biaya rata-rata AC sama dengan C dibagi H sama dengan H pangkat 2 dikurangi 6H ditambah 15. AC aksen sama dengan DAC dibagi DH sama dengan 2H dikurangi 6. AC aksen sama dengan 0, 2H dikurangi 6 sama dengan 0, H
sama dengan 3. Pada Xi sama dengan 3, MC 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 12 dikali 3 ditambah 15 sama dengan 6. AC sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 6 dikali 3 ditambah 15 sama dengan 6. Jadi MC sama dengan AC minimum. Hubungan produk marginal dengan produk rata-rata analog dengan hubungan antara biaya marginal dan biaya rata-rata, begitu pula hubungan antara produk marginal dan produk rata-rata. Produk marginal sama dengan produk rata-rata pada saat produk rata-rata mencapai posisi ekstrimnya. Dalam hal ini posisi maksimum. Andaikan produk total dinyatakan dengan P sama dengan F dalam kurung X, maka produk marginal MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Produk rata-rata AP sama dengan P per X. AP aksen sama dengan XP aksen min PX aksen per X pangkat 2 sama dengan XP aksen min P per X pangkat 2. PX aksen sama dengan P, sebab jika P sama dengan P, maka P aksen sama dengan dP per dP sama dengan 1. Agar AP maksimum, AP aksen sama dengan 0, XP aksen min P per X pangkat 2 sama dengan 0, P aksen sama dengan P per X. Mengingat P aksen sama dengan MP dan P per X sama dengan AP, jelaslah bahwa pada posisi AP maksimum, MP sama dengan AP, dP per dx sama dengan P per X. Contoh, andaikan produk total P sama dengan 9x pangkat 2 min x pangkat 3, maka produk marginal dan produk rata-ratanya masing-masing adalah MP sama dengan P aksen sama dengan dP per dx sama dengan 18x min 3x pangkat 2. AP sama dengan P per X sama dengan 9x min x pangkat 2. AP aksen sama dengan D AP per dx sama dengan 9 min 2x. AP aksen sama dengan 0, 9 min 2x sama dengan 0, X sama dengan 4,5. Pada X sama dengan 4,5, MP sama dengan 18 dalam kurung 4,5 min 3 dalam kurung 4,5 pangkat 2 sama dengan 20,25. AP sama dengan 9 dalam kurung 4,5 min dalam kurung 4,5 pangkat 2 sama dengan 20,25. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.